Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang artinya pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Ilmu harus bersifat sistematis dan berdasarkan metodologi. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar atau proses dari usaha manusia untuk tahu. Menurut kutipan Sawedi, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Apa perbedaan ilmu dan pengetahuan? Perbedaannya dapat dilihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Maka diketahui bahwa ilmu pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu ada pasti pengetahuan, namun tidak setiap pengetahuan itu ilmu. Perkembangan iptek dimulai dari zaman pra-Yunani kuno sampai masa kontemporer, seperti yang diuraikan oleh Surajio, yaitu yang pertama zaman pra-Yunani kuno di mana manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno. Pada masa itu Yunani dianggap sebagai gudang filsafat. Yang ketiga adalah zaman abad pertengahan. Pada abad ini hampir semua ilmuwan adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah berkaitan dengan keagamaan. Yang keempat adalah zaman Renaissance, merupakan zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Yang kelima adalah zaman modern. Pada zaman ini ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Yang keenam yaitu zaman kontemporer, dimulai pada abad ke-20, ditandai dengan penemuan berbagai teknologi yang canggih. Hubungan antara pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila dengan kesehatan adalah dilihat dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung artian yang luas. Bila dikaitkan dengan kesehatan, maka bisa diartikan sebagai dalam pelaksanaan kesehatan, setiap pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap masyarakat tidak boleh sampai menyimpang dari ajaran agama. Lalu, materi selanjutnya tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu iptek. Iptek adalah satu asas pembangunan yang sejajar dengan bidang pengembangan ilmu lainnya. Oleh karena itu, kita tahu betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Lalu, Pancasila sebagai ideologi merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan teknologi perlu didampingi dengan adanya nilai ideologi agar tidak tercipta sekularisme. Oleh karenanya, kita tidak membiarkan iptek berkembang tanpa adanya ideologi. Lalu, adapun nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam pengembangan iptek. Sila ini memberikan penempatan pada manusia di alam semesta, bukan sebagai pusat, melainkan sebagai bagian sistemik dari alam yang diolahnya. Lalu yang kedua, nilai kemanusiaan dalam pengembangan iptek. Sila ini memberikan dasar moralis kepada manusia dalam mengembangkan iptek. Dan iptek harus berdasarkan hakikat tujuan dan kesejahteraan umat manusia. Lalu yang ketiga, nilai kesatuan dalam pengembangan iptek. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme serta kesatuan. Lalu yang keempat, nilai kerakyatan dalam iptek. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis. Yang kelima, sila keadilan dalam iptek. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan. Oleh karena itu, sila 5 di atas merupakan fondasi yang kuat untuk mengembangkan iptek di Indonesia agar dapat maju dan berkualitas. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. 1. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, yang pertama, iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua,
IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, yang disebut dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa. Yang kedua, diperlukannya tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam perkembangan IPTEK di Indonesia. Yang ketiga, diperlukannya orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia seperti gotong royong, spiritualitas, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya IPTEK mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana, dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran-peran nilai luhur. Yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Tantangan terhadap Pancasila sebagai pengembangan IPTEK di Indonesia yaitu yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK. Yang ketiga, konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara yang lebih maju. Yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, satisfaction, atau kepuasan, dan result atau hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian bangsa Indonesia. Terima kasih. Kaitannya dengan ilmu kesehatan adalah bahwa Pancasila menjelaskan masyarakat harus mendapat kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, salah satunya kesehatan. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjelaskan bahwa setiap pribadi memiliki akses terhadap segala sektor pembangunan, salah satunya adalah pembangunan kesehatan. Terima kasih. Pesan untuk pembelajaran pendidikan Pancasila menurut kami yaitu materinya mudah untuk dipahami ketika dijelaskan oleh dosen dan juga pembelajarannya menarik dan menyenangkan.